Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, kenapa kita mesti pergi ke Mesir? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Zaini. Pada Ustadz disilakan. Baik ayah bunda, abang kakak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bang Rahmat, Ya. Ustadz Rizky, Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman dan Ustadz Salahuddin. Kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas, Ustadz. Namun kehidupan kita yang terbatas ini menentukan kehidupan kita yang panjang nanti di akhirat. Betul. Maka kita harus persiapan. Dan kalau orang sudah meninggal dunia, kata Nabi SAW, terputus amalnya, Bang Rahmat. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'ulah." Manusia kalau mati, anak Adam ini kalau mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf, infak, dan sebagainya yang digunakan untuk di jalan dakwah, pendidikan, untuk kepentingan umat, kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Jika diajarkan, banyak muridnya mengajarkan lagi kepada yang lain, dan terus diamalkan terus-menerus seperti itu, maka pahalanya tidak akan terputus meskipun dia telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bagaimana kita dapat melahirkan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya telah meninggal dunia, telah wafat. Meskipun orang tuanya telah wafat meninggalkan dunia, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala melalui anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Syaratnya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Cuman kita dalam kehidupan ini, ketika terlahir seorang anak, kita dapat menyadari anak ini adalah amanah dari Allah. Kita harus menjadikan anak kita soleh dan solehah. Tapi kemudian ketika anak tidak kita didik dengan baik, maka dia bisa menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Ya kan Ustaz? Oleh karenanya, melalui Yayasan Sahabat Al-Quran, ingin menjadi bagian berkontribusi bagi umat, berkontribusi bagi dakwah, berkontribusi bagi dunia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah bagi ayah, bunda, bagi abang, kakak semuanya, bagi kakek, nenek semuanya yang ingin mendambakan anaknya, cucunya, generasinya menjadi orang yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tidak hanya soleh, tapi menjadi kader ulama. Dan sesungguhnya program kita melalui Yayasan Sahabat Al-Quran adalah program kaderisasi ulama. Kita mengantarkan putra-putri kita, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, serta masyarakat Indonesia seluruhnya, kita mudah-mudahan bisa menjadi mediator, menjadi fasilitator untuk mengantarkan putra-putri terbaik kita untuk melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Untuk sekolah setingkat SMP SMA di Ma'had Al-Bu'us, mengantarkan untuk ke perguruan tinggi kuliah di Universitas Al-Azhar. Kenapa kita ke Mesir? Kenapa ke Al-Azhar? Karena Mesir dan Al-Azhar merupakan salah satu pusat peradaban keilmuan Islam. Al-Azhar merupakan perguruan tinggi tertua di dunia, melahirkan para ulama. Di Mesir ada Imam Syafi'i, yang merupakan ulama mazhab, menjadi rujukan masyarakat muslim dunia. Bahkan di Mesir juga Imam Syafi'i meninggal dunia, kita bisa menapak tilasi perjuangan, pemikiran, dan dakwah beliau. Di sana ada makamnya Imam Syafi'i, dan kemudian di sana juga ada makam sahabat Nabi SAW. Dan kemudian di sana banyak melahirkan para ulama. Dan Indonesia, alhamdulillah, sampai saat ini terus menerus setiap tahun dan setiap masa putra-putri kita yang melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Hari ini ada ulama-ulama yang merupakan alumni Al-Azhar Mesir. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian ada Tuan Guru Bajang, gubernur 2 periode di Nusa Tenggara Barat, dan kemudian ulama-ulama lainnya lagi yang merupakan jebolan dari Al-Azhar Mesir. Nah, kita berharap
di tengah masyarakat kita perlu bimbingan dari para ulama, perlu kita senantiasa menjadi pelanjut perjuangan dakwah. Karena Nabi SAW merupakan khotamun nabiyyin, sudah Allah panggil. Dan kemudian kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian untuk melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan warasatul anbiya. Pewarisnya para nabi siapa? Para ulama. Nah, kita berharap putra-putri kita menjadi kader-kader ulama. Mungkin kita sebagai orang tua belum memiliki kapasitas sebagai seorang ulama. Kita melahirkan putra-putri kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, anak tetangga kita, anak teman kita. Kita dorong semuanya. Ayah bunda yang punya anak, mudah-mudahan bisa mengantarkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan ke Mesir, ke Ma'had Al-Bu'us atau ke Universitas Al-Azhar Kairo. Dan kemudian bagi kakek nenek yang punya cucu, dorong, support cucunya juga bisa melanjutkan pendidikan ke sana. Kita punya anak tetangga, punya anak binaan, punya anak saudara, punya anak teman, antarkan putra-putri kita ke sana. Sehingga perjuangan Rasulullah SAW senantiasa berkesinambungan, sehingga kita layak di kelak yaumil akhir mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian inilah menjadi pemberat amal soleh bagi kita semuanya. Lalu kita dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari siksaan api neraka. Dan kemudian di Mesir merupakan pusat peradaban. Di sana sudah teruji dan terbukti, maka tidak perlu diragukan lagi. Dan insya Allah Yayasan Sahabat Al-Quran senantiasa berkomitmen untuk senantiasa profesionalitas, berintegritas, mengantarkan putra-putri ayah bunda semuanya untuk melanjutkan pendidikan ke sana. Dan alhamdulillah kita sudah memberangkatkan angkatan pertama di tahun 2024, dan insya Allah kita akan memberangkatkan angkatan kedua di tahun 2025. Dan insya Allah setiap tahun kita akan membangkitkan putra-putri kita, Provinsi Kepulauan Riau, serta sudah ada juga dari beberapa provinsi lain Ustaz ya, yang akan tergabung. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah rugi orang yang melahirkan anaknya menjadi generasi yang soleh-soleha, menjadi kader-kader ulama. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian merasa khawatir, hendaklah kalian merasa takut apabila meninggalkan generasi setelah kalian dalam keadaan lemah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Artinya apa? Allah sudah mengingatkan kita, jangan meninggalkan generasi setelah kita, anak cucu keturunan kita, anak-anak saudara kita, anak-anak tetangga kita, generasi muda kita dalam keadaan lemah. Jangan sampai lemah imannya, jangan sampai lemah fisiknya, dan jangan sampai lemah keilmuannya. Mudah-mudahan melalui program pendidikan kaderisasi ulama Al-Azhar Mesir ini kita berupaya bersama membangun kekuatan untuk melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi emas, Indonesia emas di tahun 2045, yang kemudian 2045 yang kemudian juga berkontribusi bagi agama, bangsa, dan negara. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita nih Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bang Rahmat ya. Bang Rahmat juga nih sama nih. Iya kan? Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semuanya. Hanya Allah yang balas segala kebaikan kita semuanya. Semoga niat kita, kebaikan kita diridhoi Allah, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bernilai amal jariah untuk kita nih Ustaz. Melalui Yayasan Sahabat Al-Quran. Dan semoga Allah jauhkan dari segala fitnah, musibah, bala, wabak, kezaliman bagi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik pantun, request nih dari Ustadz Rizky. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mudah-mudahan nih Allah berkahi kita semuanya, Ustadz ya. Masya Allah. Baik, terima kasih tadi telah disampaikan banyak hal daripada Ustadz Zaini, motivasi, semangat bagi kita, bagi orang tua, kakek nenek dimanapun berada. Mari kita menambah ilmu, semangat perjuangan. Mudah-mudahan insya Allah di dalam sebaik pantun juga Ustadz, untuk apa minum jamu supaya badan menjadi sehat, untuk apa menuntut ilmu, untuk bekal dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salahuddin, ayo kita ke Mesir jalan-jalan. Ustaz Hanafi Yunus, LCMA, Dr. Jalili, semuanya kami tunggu di Mesir. Masya Allah. Ustaz Daud, kita jalan-jalan sekaligus umroh. Ini kami sedang di piramida. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayah bunda. Ini adalah pemandangan gedung Azhar dari atas, di tempat di Rosa Islamiyah ini ayah bunda. Ini kami di lantai 4, di tempat Ustadz Agus belajar. Masya Allah. Ini adalah pemandangan Al-Azhar. Masya Allah. Nah, ini sedang ada pembangunan lagi untuk gedung-gedung selanjutnya. Semoga anak-anak kita dimudahkan untuk belajar di Al-Azhar semuanya. Jadi alim ulama, amin ya rabbal alamin di Kepri.